menjelaskan kenapa sih kok Ibrahim itu sampai aku angkat jadi pemimpinnya orang-orang yang beriman di dunia, aku bangkitkan nanti di akhirat dia bersama orang-orang yang solih. Karena apa? Idqala lahu rabbuhu aslim. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, aslim, Ibrahim manuto ya aku him. Nah, bahasa kampanye begitu. Nabi Ibrahim mboten bantah sama sekali. Qala aslamtu li rabbil alamin. Nggih Gusti, kula manut ten panjenengan. Itulah maknanya Islam. Islam itu artinya manut, tunduk patuh kepada Gusti Allah. Kalau kepada yang lain-lain kita boleh membantah lah kalau tidak sesuai. Misalnya kita bahas masjid ini, ya apa kipasang ini tambahin 5. Oh iya, gak apa-apa ISIS. Ojo masuk angin, boleh membantah. Tapi kalau sudah dengan hukumnya Gusti Allah, aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Nggih Gusti, kula panjenengan niku manut sak manut-manute. Manut secara totalitas. Nah. Oh, ternyata ini rahasianya. Coba Pak, kalau jenengan baca Quran yang menceritakan kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim itu kabeh abot-abot, Pak. Nabi Ibrahim lama tidak punya seorang anak. Akhirnya sama istrinya Saroh ini termasuk bangsawan, perempuan bangsawan, cantik. Kemudian akhirnya Saroh ini mengatakan, ini saged dicontoh kali ibu-ibu loh Bu. Mas, ibu-ibu boten purun nggih. Bapak ngetek ae. Ora gimana. Tapi Nabi Ibrahim tidak langsung serta-merta, oh alhamdulillah ya wis, tidak begitu. Tidak. Saya tidak akan berpindah dari berkelain. Bukan masalah itu masalahnya. Sampean itu butuh keturunan. Nula anjen karep ngono, golekno tapi akhirnya dicarikan seorang perempuan yang juga baik-baik namanya Hajar. Akhirnya lahirlah seorang putra bernama Ismail. Padahal Nabi Ibrahim niku Bapak Ibu lek oleh ndonga niku sudah berpuluh-puluh tahun. Surat As-Saffat ayat 99. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Ayat 99. Ayat 100-nya Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah berikan aku karunia anak keturunan yang sholih. Tapi lama baru dikabulkan. Ini juga pelajaran Pak. Kalau kalian jenengan ndonga niku jangan berputus asa. Apalagi sampai kemudian menjustifikasi, ya napa niku artine? Memvonis, menyimpulkan bahwa doa kita tidak diterima. Jangan Pak. Karena doa itu kan permohonan. Permohonan yang dari bawah ke atas. Terserah yang memberi. Jangan kita itu kemudian memutuskan sendiri. Oh, dongaku nggak mandi. Aku sembahyang Tuhan saulan ini tak utuno kok sepancet seret rezeki. Gak jodoh berarti aku sembahyang Tuhan. Enggak boleh begitu. Karena Allah Ta'ala itu sudah menjamin kepada hambanya yang yakin akan mengabulkan doanya. Begitu loh. Kelasnya Nabi Ibrahim saja yang Khalilur Rahman, kekasihnya Gusti Allah, itu doanya baru puluhan tahun dikabulkan. Fabasyarnahu bihulamin halim. Aku beri Ibrahim itu seorang anak yang halim, sesuai yang diminta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa nura ala qulubil mu'minin waja'alaha sababa li sa'adatil amilin al-mukhlasin fatuba liman amana billahi wa man ittaba'a sunnata khataman nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-maliku haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin.
Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan ikhlas rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa hadir di rumah Allah tercinta ini untuk menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni sholat subuh, dan kita sempurnakan keutamaannya dengan thalabul ilmi sampai nanti insya Allah menjelang masuk waktu syuruk. Mudah-mudahan ini semua akan jadi investasi akhirat kita. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alati adal amanah wa ballaghar risalah wa nassahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Sehingga dengan mengikuti ajaran beliau, kita berharap kelak di akhirat kita akan dibangkitkan bersama beliau, menjadi pengikut setia beliau di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, kajian kita ini insya Allah nanti sampai waktu syuruk, kalau kuat bertahan ya. Karena ternyata kalau saya hitung antara maghrib ke isya dengan subuh ke syuruk itu masih lama subuh ke syuruk. Oke. So, nanti kalau kita lihat jadwal sholat ini, ya waktu syuruk itu sekitar jam berapa? Jam 5:41. Mesak jam. Nggih sak kuate mawon. Kecuali kalau sudah jelas-jelas ada sarapannya, lah itu bertahan. Ini kan belum jelas. Kalau sing klutekan, kalau sing kabeh anteng ngaji ya, berarti kan tanda tanya saya ini. Nggih sak kuate mawon. Karena ya memang manusia itu kan butuh keseimbangan antara jasmani dengan rohani. Rohani butuh pengajian, jasmani butuh sarapan. Rohani butuh pidato, jasmani butuh soto. Dan memang Rasulullah SAW dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, beliau menyampaikan satu di antara amalan yang utama itu adalah sholat subuh berjamaah, kemudian sampai waktu syuruk, maka dia akan mendapatkan pahala setara loh nggih, setara haji dan umroh. Hadisnya saya baca, man shalla sholatal subhi fi masjidin. Jadi ada syaratnya fi masjidin, bukan fi omain. Mboten podo. Aku mau sembahyang subuh gak metu sampai suruh teko kamar. Niku jenenge fi omain. Sing didawakan Kanjeng Nabi niki jelas fi masjidin. Ini masjid. Barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, ini juga ada syarat-syaratnya, jamaatin yasbutu fihi hatta yusolliya subhatad duha kana ka'ajri hajjan au mu'tamirin taman hajjatuhu wa umratuhu. Siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid lalu berdiam di masjid
Berdiam diri itu artinya nggih mboten medal, enggak ditinggal napa disambi sarapan mboten. Berdiamnya itu ya tentu untuk sesuatu yang bernilai ibadah. Bisa baca Quran, bisa berzikir, bisa ngaji seperti ini. Pokoknya kegiatan yang positif. Kok ngenteni duha 41. Domino mboten masuk hadis niki. Maka dia akan mendapatkan pahala ka'ajri hajjan au mu'tamirin, seperti pahala haji dan umroh secara sempurna. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah dengan redaksi yang hampir sama mempertegas 3 kali itu, taman, sempurna, sempurna, sempurna. Tapi sekali lagi ini setara loh, mboten berarti makin jenengan mulai mriki teko ndi lunga kaji. Lah aku mah gak metu sampai suruk, mboten setara. Karena sekarang ini kalau kita haji kan di antriannya panjang. Semakin hari semakin bertambah itu waiting list itu. Kurang lebih 30 tahun misalnya. Pinten? 32 tahun sakniki nggih. 32 nggih. 2019 kemarin masih 20 lah nggih. 2019 kemarin masih 27 tahun. Jadi jenengan sakniki yuswane nggih 50 lah katakanlah. Daftar sakniki nggih 82 budal. Tapi tidak apa-apa, jangan putuskan niat kita untuk berhaji. Perkara kesana atau tidak, mampu atau tidak, haji itu panggilan Allah. Kan panggilan Allah ada 3. Tadi adzan itu panggilan Allah. Kemudian haji juga panggilan Allah. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tihi min kulli fajjin amiq. Itu panggilan Allah. Yang ketiga panggilan Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah sing ngajeng jenengan dhisikno sing pundi niki? Prioritasnya sing pundi? Lek kula sing keri-keri mawon sing niku aku. Dalam nah, nah itu diantara keistimewaan ini ngaji sampai suruk. Dan alhamdulillah di masjid kita ini sudah mulailah dirintis setiap hari, walaupun ada yang baca Quran. Kalau kajian ini kan 1 bulan 2 kali gitu. Mudah-mudahan bisa membawa kemanfaatan. Nah para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kajian pagi hari ini saya akan menyampaikan satu tema ya. Karena ini bukan pengajian rutin. Nah, nanti kalau rutin baru kita baca kitab. Ini kalau tematik ya, saya biasanya ngaji itu senangnya materi tauhid. Karena tauhid ini yang jadi pondasi kita dalam beragama. Betapa dengan mantapnya tauhid itu, maka beragama kita itu akan lurus dan benar. Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang sebentar lagi kita peringati manasiknya itu. Jadi Idul Kurban, manasik haji, ini semua adalah napak tilas bagaimana perjalanan keluarga Ibrahim alaihissalam. Makanya sampai digandengkan dengan Rasulullah di dalam sholawat itu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim. Oh, Nabi wonten kata kok yang diceritakan dalam Quran aja ada 25. Kenapa kok tidak wa ala ali Musa? Kenapa kok tidak wa ala ali Isa yang dekat dengan Rasulullah secara urutan? Kenapa kok wa ala ali Ibrahim? Tentu istimewa beliau itu. Dan memang betul Nabi Ibrahim itu adalah seorang nabi yang disebut Abul Anbiya. Kadang-kadang disebut Abul Millah. Kadang-kadang disebut Imamul Muwahhid. Pemimpinnya orang-orang yang bertauhid. Karena memang tauhidnya mantap. Disebut Abul Anbiya karena dari beliau ini melahirkan banyak nabi dan rasul. Dari 25 nabi rasul,
yang namanya diceritakan dalam Al-Quran itu 19 nabi itu adalah keturunannya Nabi Ibrahim, baik dari garis Ismail maupun dari garis Ishak. Kalau ini masih usia 6 ngaji sila buat tempat betah loh, Pak. Lalu kekedan weteng. Sepunten memang nggih sak kuat kula mawon nggih. Jangan penak senden. Lah kula mboten ya. Ini ndak imbang niki, mboten imbang. Sedikit kita mengkilas balik bagaimana sosok Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Kenapa sampai kemudian beliau secara resmi loh nih diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasihnya. Apa ndak hebat itu? Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Aku lantik Ibrahim itu sebagai kekasihku. Tapi ini mboten gampang. Prosesnya panjang. Melalui ujian-ujian, ya dites sik ta. Mboten merujuk-ujuk dijadikan khalil. Makanya Nabi Ibrahim itu disebut Ibrahim Al-Khalil. Satu ketika beliau pernah ditanya orang, "Ya Ibrahim, apa rahasianya sampai Anda kok sama Gusti Allah itu dijadikan kekasihnya?" Dijadikan ini. Kalau mengaku sebagai kekasih Allah banyak, tapi ini diakui oleh Gusti Allah. Ini padha karo kula kalian jenengan niku lho, Pak. Aku kenal Pak Jokowi, kenal aku. Kan boleh kita ngomong begitu, tapi masalahnya Pak Jokowi kenal apa enggak dengan kita ini? Nabi Ibrahim ini diakui oleh Allah. Aku angkat Ibrahim itu sebagai kekasihku. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Ditanya begitu Nabi Ibrahim, jawabannya simple, mboten daki-daki. Ya Ibrahim, apa rahasianya? Kok sampai Anda itu diangkat oleh Gusti Allah sebagai kekasihnya? Apa jawab beliau? Ikhtartu amruwah ala amrin ghairi. Jawabannya ngoten. Ikhtartu amruwah ala amrin ghairi. Paham anjenan Bu niku? Lah kok mantuk-mantuk niku. Tiba-tiba mantuk-mantuk bingung. Napa dawuh Nabi Ibrahim? Aku. Ya, cara bahasa mriki, bahasa Sengguru nggih. Sengguru kan sedikit levelnya lebih ndasa dibanding kepanjen, Pak. Nggih, ngene kok mboten penak. Kate gak trimo kenyataan nak ngoten nah. Makanya kenyataannya kan ngoten. Ikhtartu amruwah ala amrin ghairi. Aku selalu menomorsatukan Allah dalam hidupku daripada yang lain-lainnya. Ini hebatnya Nabi Ibrahim. Sehingga dikengken nopo mau Nabi Ibrahim itu manut. Maka kalau jenengan baca Al-Quran surat Al-Baqarah insyaallah. Surat Al-Baqarah. Nanti jenengan cek. Karena ngaji begini niki gampang lupa nih. Biasanya betul catatan ditulis. Tapi lek jamaah lek kelas kan cerdas-cerdas. Masih gak ditulis insya Allah kok di oma lali. Mboten napa-napa ngaji soalnya ganjaran kok. Jangan mesti batin kon kok cerewet temen situ pokoknya segala ngaji lah wis apik ta. Surat surat Al-Baqarah ayatnya nomor 130 sampai 132. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yarghabu am millati Ibrahima illa man safiha nafsah. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Hebat sekali. Dan orang-orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang-orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Jadi niki Gusti Allah jelasaken wong sing gak seneng mbek ajaran Ibrahim iku wong bodoh itu. Gusti Allah di sini dawuh, "Wa may yarghabu am millati Ibrahima illa man safiha nafsah. Wa laqad istafainahu fid dunya." Padahal aku telah memilih Ibrahim itu
sebagai pemimpin di dunia ini. Wa innahu fil akhirati laminas sholihin, dan nanti di akhirat dia termasuk golongan orang-orang yang sholih. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu di dunianya jadi pemimpinnya orang-orang yang beriman. Di akhirat termasuk golongan orang-orang yang sholih. Kenapa? Apa rahasianya? Ayat berikutnya menjelaskan kenapa sih kok Ibrahim itu sampai aku angkat jadi pemimpinnya orang-orang yang beriman di dunia. Aku bangkitkan nanti di akhirat dia bersama orang-orang yang sholih. Karena apa? Idqala lahu rabbuhu aslim. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, aslim, Ibrahim manuto ya aku him. Nah, bahasa kampanye begitu. Nabi Ibrahim mboten bantah sama sekali. Qala aslamtu li rabbil alamin. Nggih Gusti, kula manut ten panjenengan. Itulah maknanya Islam. Islam itu artinya manut, tunduk patuh kepada Gusti Allah. Kalau kepada yang lain-lain kita boleh membantah lah kalau tidak sesuai. Misalnya kita membahas masjid ini, ya apa kipas angin ini tambahin 5. Oh iya, gak apa-apa ISIS. Ojo masuk angin, boleh membantah. Tapi kalau sudah dengan hukumnya Gusti Allah, aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Nggih Gusti, kula panjenengan niku manut sak manut-manute. Manut secara totalitas. Nah. Oh, ternyata ini rahasianya. Coba Pak, ini kalau jenengan baca Quran yang menceritakan kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim itu kabeh abot-abot, Pak. Nabi Ibrahim lama tidak punya seorang anak. Akhirnya sama istrinya Saroh. Saroh ini termasuk bangsawan, perempuan bangsawan, cantik. Kemudian akhirnya Saroh ini mengatakan, ini saged dicontoh kali ibu-ibu loh Bu. Mas, ibu-ibu mboten purun nggih. Bapak-bapak ngetek ae. Rabi mana. Tapi Nabi Ibrahim tidak langsung serta-merta, oh alhamdulillah ya wis, tidak begitu. Tidak. Saya tidak akan berpindah dari berkelain. Bukan masalah itu masalahnya. Sampean itu butuh keturunan. Lula anjen karep ngono, golekno tapi akhirnya dicarikan seorang perempuan yang juga baik-baik namanya Hajar. Akhirnya lahirlah seorang putra bernama Ismail. Padahal Nabi Ibrahim niku Bapak Ibu lek oleh ndonga niku sudah berpuluh-puluh tahun. Surat As-Saffat ayat 99. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Ayat 99. Ayat 100-nya Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah berikan aku karunia anak keturunan yang sholih. Tapi lama baru dikabulkan. Ini juga pelajaran Pak. Kalau kalian ndonga niku jangan berputus asa. Apalagi sampai kemudian menjustifikasi, ya napa niku artine? Memvonis, menyimpulkan bahwa doa kita tidak diterima. Jangan Pak. Karena doa itu kan permohonan. Permohonan yang dari bawah ke atas. Terserah yang memberi. Jangan kita itu kemudian memutuskan sendiri. Oh, dong aku nggak mandi. Aku sembahyang Tuhan saulan ini tak utuno kok sepancet seret rezeki. Gak jodoh berarti aku sembahyang Tuhan. Tidak boleh begitu. Karena Allah Ta'ala itu sudah menjamin kepada hambanya yang yakin akan mengabulkan doanya. Begitu loh. Kelasnya Nabi Ibrahim saja yang Khalilur Rahman, kekasihnya Gusti Allah, itu doanya baru puluhan tahun dikabulkan. Fabasyarnahu bihulamin halim. Aku beri Ibrahim itu seorang anak yang halim, sesuai yang diminta. Nabi Ibrahim gak njaluk anak sing soge, gak njaluk anak sing pinter, tapi solih. Rabbi habli minas solihin. Maka diberi anak yang halim. Halim ini anak yang manut, yang solih tadi.
Nah, ketika Nabi Ismail itu masih kecil, akhirnya Nabi Ibrahim kan bisa kita rasakan lah Pak, jenenge bapak ngenteni suwe dikarunia seorang putra kan seneng. Lah niki si Sarah niki mulai rada krasa ngoten lho. Perhatiannya sudah berbeda. Kalau dulu kan total kepada Sarah, sekarang ada Hajar yang punya putra yang lucu. Kan iki wajar loh. Akhirnya mulai sudah Sarah niku mulai napa? Nggih, cara bahasa mriki rada-rada mboten enak ati lah. Napa sewot, napa cemburu, wis mboten semer apa. Akhirnya demi meredam kontroversi itu, Nabi Ibrahim diperintah kali Gusti Allah, Ibrahim, anak bojomu tinggalan ndek kono. Ndek kono niku ditentokaken ten pundi ngene, biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram. Di tempat yang gersang dan tandus, lumut saja tidak tumbuh. Di mana itu? Di sekitar Ka'bah. Ketika itu Pak, bukan jangan bayangkan sekarang. Nah, sekarang makmur itu. Karena memang itu dampak positif dari doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ditinggal itu si Hajar sama Ismail ditinggal. Nabi Ibrahim tidak bilang apa-apa. Wes ya tak tinggal gini, berangkat itu, tanpa menoleh sedikit pun. Namanya ibu, namanya istri. Moro-moro ditinggal dak ngoten kan tanda tanya Pak. Loh kok sama tinggal gini aku? Nabi Ibrahim tidak jawab. Mas, kok sama tinggal gini aku? Nabi Ibrahim tidak jawab. Sampai 3 kali itu, Mas, kok tinggalkan dia aku? Ndek kene. Karena wit-witan tidak ada sumber mata air. Pamane Indomaret tambah mboten belas. Lek butuh SGM, butuh susu ya napa tidak. Sampai yang ketiga, akhirnya Sarah bertanya seperti ini. Mas, Nabi Ibrahim sudah berjalan itu. Nabi Ibrahim berhenti. Iki perintah Gusti Allah Mas. Nabi Ibrahim manduk. Iya. Baru kemudian Sarah tenang. Hajar tenang. Nah niki lho. Dadi keluarga klop. Bapake saleh, ibuke salihah, anake salihin. Tanggane salihun. Wis penak niku. Klop kan niku, Pak. Maka keluarga Ibrahim itu hebat. Nah ketika itulah kemudian Nabi Ibrahim mengangkat tangan sambil membaca doa-doa yang diabadikan dalam Quran itu. Antara lain, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi syar'in. Ya Allah, aku tinggalkan anak dan istriku di tempat yang tidak ada tanam-tanaman, tidak ada binatang, gersang tandus. Ukuran manusia mati itu. Tapi Nabi Ibrahim titipi ten Gusti Allah. Niku lho, Pak. Makanya dikatakan bapak tauhid itu niku. Iman ini mantep. Lek kula kali jenengan termasuk sing ngomong kadang-kadang kan oh iya apa ora ya? Oh iya apa ora ya? Kok bas ngene. Nabi Ibrahim mek pas tok atine pun. Sehingga sedikit pun ndak ragu-ragu kula titipaken Gusti ten panjenengan. Oh niki nggih perintah jenengan kok Gusti. Kemudian Nabi Ibrahim juga berdoa, Rabbi ja'al hada baladan aminan. Ya jadikan negeri ini menjadi negeri yang aman. Kemudian juga berdoa dengan banyak-banyak doa yang kemudian dampak positifnya jadilah sampai sekarang itu Baitullah itu tiap tahun dikunjungi jutaan orang. Nah, satu di antaranya air Zam-Zam itu. Nah, ketika itu Hajar mulai kebingungan, bekal yang disiapkan sudah mulai habis. Ismail menangis, kan begitu ceritanya. Akhirnya Hajar kebingungan. Tapi tetap beliau itu melakukan ikhtiar lahiriah di samping doa kepada Allah. Ini lho, Pak, ini juga pelajaran. Dongo tok gak ikhtiar ya enggak bisa. Nah, Hajar itu akhirnya kan berlari-lari itu antara Safa dan Marwah, baina Safa wal Marwah. Dia tinggalkan itu Ismail yang masih kecil itu menangis sambil ya namanya anak kecil nangis kan mancal-mancal ngoten niku. Sebenarnya Hajar ini tahu kalau upayanya itu agak ya sia-sia lah. Lah mosok jeneng golek banyu di padang pasir
Tapi inilah kepasrahan kepada Allah. Allah utus malaikat Jibril itu untuk kemudian mengeluarkan sumber air yang sampai hari ini tidak pernah habis, gak tahu sat. Padahal sudah ribuan tahun yang lalu. Orang itu kalau sudah tauhidnya kepada Gusti Allah mantap. Sesuatu yang di luar akal, di luar nalar akan dialami dalam kehidupannya. Tapi lah hitungan-hitungan manusiawi yang dia gunakan banyak melesetnya, Pak. Masjid kita ini kan di luar perhitungan kita, Pak. Karena kita sudah pas, Gusti Allah nanti akan menata. Itulah artinya Islam, tunduk patuh kepada Allah. Agak sedikit Nabi Ismail beranjak besar. Beberapa ahli tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 9 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun. Kan ya lucu-lucunya nih. Sak menten-menten iki. Katanya nggih areke manut. Lah kok diperintah kengken beleh. Jangan bayangkan Pak, anak satu-satunya lama ditunggu areke manut ya kon beleh. Berbeda dengan kalau bapaknya itu punya anak banyak, anaknya 10, kabeh mokong. Dikongkon beleh, mesti takon, pinten Gusti kabeh. Lah anake sing siji gendaan tok kan, siji mabuk ae. Modern perintah beleh anakmu. Oh seneng bapake. Alhamdulillah, beban berkurang. Dibeleh pinten nih Gusti? 5 ae, mboten kabeh. Lah itu anak satu-satunya. Awalnya Nabi Ibrahim itu mimpi. Falamma balagha ma'ahu sya'ya. Ketika Ismail ini sudah sampai pada usia yang asya'ya, sudah bisa diajak dialog. Inni ara fil manam li Ibrahim, bapak wingi ngimpi le. Ani adbahuka, disuruh menyembelih sampean. Kon belih sampean le. Fangdur madha taro. Ya apa pendapat sampean le? Ini juga pelajaran, Pak. Orang dibanding perintah Gusti Allah terus Nabi Ismail mau dijeret dibeleh mboten. Tidak omong-omongan. Itu komunikasi orang tua dengan anak. Itu perlu. Sehingga walaupun bapak tidak boleh otoriter, kon dadi anakku gak manut, minggat to. Nah, ngoten-ngoten. Nabi Ismail itu dijak omong-omong sama Nabi Ibrahim, dijak dialog. Itu setelah Nabi Ibrahim mantep, Pak. Karena Nabi Ibrahim awalnya tidak yakin. Tanggal 9 Dzulhijjah itu beliau masih merenungkan mimpinya. Mambengiku mimpi tenan apa kudu ya? Karena kalau sudah mimpi itu dialami, ini sudah habis ini. Dereng ya. Kok wis ngelak. Katik ngomene banyu putih nggih. Nyun sewu nggih. Sampai pun ini tanggal 9 nggih. Tenger-tenger Nabi Ibrahim niku isuk niku. Padahal kalau mimpi itu dialami oleh Nabi itu perintah. Ru'yal anbiya wahyun. Mimpi itu Nabi itu wahyu. Tapi Nabi Ibrahim saya gak yakin denger-denger ngaten niku. Mambengiku mimpi iku tenan perintah Gusti Allah apa duduk ya? Lek iku perintah Gusti Allah kok ya kebangetan temen kon beleh anak. Sebagian riwayat mengkisahkan bahwasanya Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Ini juga karena memang pernah satu ketika Nabi Ibrahim itu keceplosan ngomong, Pak. Namanya orang belum punya, biasanya ngomongin kan, kalau aku di motor tak gawe ngaji aku. Tak gawe ngusungi konco-konco ngaji. Bareng duwe tenan, tak bae gawe nang ngene alun-alun. Nabi Ibrahim itu pernah berkorban. Memang niatnya disedekahkan. Belum ada perintah ibadah kurban. Memang niatnya disedekahkan. Nabi Ibrahim itu pernah menyembelih 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, dan 100 ekor onta. Dibeleh dhewe kali Nabi Ibrahim. Loh apa ndak hebat itu, Pak? Kadek panitia-panitiaan. Sehingga orang kagum itu. Luar biasa Ibrahim pengorbanan. Apa jawab Nabi Ibrahim? Alhamdulillah. Aku is pokoknya apa sing iso nyedekno nang Gusti Allah tak lakoni.
Mbok anak mbok kon beleh. Lek aku duwe lho ya, tak beleh be aku. Nanti ngomong ngoten. Sehingga ketika itu Nabi Ibrahim dalam mimpi dikatakan, "Ya Ibrahim, atfi binadrik." Ibrahim buktekno omonganmu. Ngoten. Omongan apa? Gusti, lali awakmu ben ngomong. Jangan 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, 100 ekor unta. Anak pun kalau saya punya dikon beleh, lek sing perintah Gusti Allah, tak lakoni mbek aku. Denger Nabi Ibrahim ini iki. Mosok ya iku gara-gara ngomong ngono iku. Waduh, kata Nabi Ibrahim. Malamnya maka tanggal 9 itu dinamakan hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah. Kalau mimpinya Nabi lho nggih, lek mimpine wong enggak usah diramesi, Pak. Aku mimpi ketemu wong gede beruang gendeng aku. Oh, 87. Boten bisa ngoten. Selamat datang Kak Toan. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim mantep tanggal 10 Dzulhijjah dipanggil itu putranya itu. Wahai anakku, bapak pambahi ngimpi le dikon boleh sampean. Ya apa pendapatmu le? Nah ini. Bapak koyo ngoten anak nggih hebat pisan. Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kita perhatikan jawabannya anak sing salih niku wau. Jalukane Nabi Ibrahim. Bah, lek ancen iki perintah Gusti Allah, Bah, monggo dilampahi, Bah. Kula ikhlas, kula ridho. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Nanti insyaallah kita akan berjumpa. Saya termasuk golongan orang-orang yang sabar. Lek ada sakniki ya napa? Le bapak wingi di kok perintah boleh sampean le lewat ngimpi le. Jare anak sakniki. Ya apa Pak ya, Pak? Balen Pak mangane Pak. Gak samane Pak sing luwih tuwek. Kok tak laporno Komnas HAM sampean. Coba kita perhatikan. Ya abati, wahai abah. Al-matu'mar. Kerjakan apa perintah Allah itu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Nah, mulai akhirnya 2 orang sudah clear ke, tinggal 1 yang belum clear, Hajar ibunya. Nabi Ibrahim juga iki apa ngomongin mboke. Namanya ibu kan perasaannya kan nangis tok kadang-kadang. Akhirnya disampaikan ini kepada Hajar. Hajar, istriku, menesuk Ismail anak dhewe seisu dosono sing rejik kelambi putih, terus aku njaluk izin kali tak beleh. Napa enggak semaput ibu-ibu anak itu tenang. Lagi-lagi karena ini perintah Gusti Allah. Akhirnya datanglah itu iblis itu datang menggoda. Tapi tidak bisa menggoyahkan iman dari 3 orang keluarga Ibrahim ini. Ibrahim, Hajar, Ismail. Bahkan ketika Ismail itu mau didekati untuk digoda supaya tidak mau disembelih, kan dilempar itu, idhab ya lain, pergi kamu iblis. Nah itu balang jumroh. Makanya manasik jumroh itu adalah simbol permusuhan abadi antara manusia dengan setan. Tapi ada guyonan itu, dilempar itu dibalikna watune, sesama setan dilarang saling melempar. Maka falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Ismail sudah bersiap-siap menjalankan perintah Allah ini, menuju satu bukit di daerah Mina. Nabi Ismail sudah direbahkan. Ada satu riwayat yang mengatakan ketika itu Allah Subhanahu wa taala membuka pintu langit. Ya malaikah ishadu ilal abdain. Wahai malaikat itu lihat itu 2 hambaku itu. Seorang bapak rela mengorbankan anaknya, seorang anak rela mengorbankan nyawanya demi mengharapkan kecintaanku. Maka bertakbirlah para malaikat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka begitu sudah pisau ini hampir sampai di lehernya, wa nadainahu ayya Ibrahim, kata Allah. Sudah Ibrahim, cukup Ibrahim.
sudah terbukti cintamu kepada aku tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Anak sekalipun tidak bisa mengalahkan. Itu hebatnya itu. Qad shaddaqtar ru'ya. Kamu sudah menjalankan mimpimu itu. Inna hada lahwal balagul mubin. Inna kadzalika najzil muhsinin. Surat As-Saffat. Nah, ini Bapak Ibu, demikian mantapnya tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam. Umur 80 tahun disuruh sunat. Apa ndak abot-abot kok perintah ini. Wau ninggal anak bojone ndek ngene nggen sing desa. Lebih desa daripada Senggoro ini, Pak. Sak desa-desane Senggoro iso nang Indomaret. Soalnya Tebu, Kalipare masih ada tumbuh-tumbuhan. Itu tempatnya gersang dan tandus. Dikok meninggal temeriku. Subhanallah. Nggak masuk akal, Pak. Nggak masuk akal. Tapi itulah tauhid, itulah iman. Itulah yang namanya aslim tadi itu. Id qala lahu rabbu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Nggih Gusti, kula manut panjenengan. Inama kana qaulal mu'minin idza du'u ila wahi wa rasulihi ayyakulu sami'na wa ata'na. Wong iman niku lek wis ngadepi hukume Gusti Allah, ndak usah banyak pikir, Pak. Sami'na wa ata'na. Ndak usah sami'na wa pikir-pikirna. Kalau pemikiran manusia masih bisa diperdebatkan, diperbincangkan. Tapi kalau sudah perintah ya Gusti Allah, aslim, nggih Gusti kula manut. Hebat itu, Pak. Tapi abot. Kayak begitu. Umur 80 tahun disuruh sunat. Ikhtatata Ibrahim Khalilur Rahman ba'da matat samanina sanatan wahtatana bil qadum. Nabi Ibrahim itu usia 80 tahun diperintah sunat dan Nabi Ibrahim mensunat sendiri. Zaman tidak ada medis. Wahtatana bil qadum, dipotong itu dengan pecok. Subhanallah. Tidak ada obat bius. 80 tahun loh, Pak. Tapi jangan dibayangkan 80 tahunnya Nabi Ibrahim kayak 80 tahun orang di sini. Wis gagang itu 80 tahun wong biyen umure dawa-dawa. Nabi Nuh itu 950 tahun. Nabi Adam 2000 tahun. Lah umatnya Kanjeng Nabi ini kalau tambah nyimpret. Umurnya ya tambah pendek. Kana ta'mara ummati baina sittin wa sab'in. Rentangan usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Niki usia warning. Yang 60, 70 bonus. Lah umat-umat terdahulu begitu. Umur 80 tahun disunat itu. Apa enggak berat itu? Harus melawan bapaknya sendiri. Bapak ini ku produsen patung, Pak. Azhar itu patungnya itu patung yang paling bagus. Buatannya Azhar itu langganannya Raja Namrud. Nabi Ibrahim cilik dikangen nider. Ya napa nih? Tapi hatinya sudah berontak. Sudah berontak. Lah iki lho patung ora iso apa-apa kok ya dilarang lho. Ya apa bapak iki? Ya apa wong kok gelem tuku? Ada ider patung ya sonamun la yanfauka wa la yadurruka. Patung sing gak iso ngekeki manfaat apa-apa. Gak iso ngekeki mudarat apa-apa, sing tuku gak entos. Dadi lek ider patung 10, mulai pancet foto 10. Payu le, mboten payu, Pak. Hebat kan Ibrahim itu. Sampai patung-patung produksinya bapaknya itu yang ditaruh di peribadatan yang dipeceli kabeh oleh Nabi Ibrahim. Itu kan masyhur cerita itu dalam Al-Qur'an loh, Pak, itu, Pak. Nabi Ibrahim memang ya Nabi itu mesti punya sifat fatonah, Pak, cerdas. Boten kira Nabi lolak-lolak itu enggak kira. Nabi itu punya bekal 4, Pak. Sidik, tabligh, amanah, fatonah. Mesti cerdas. Kenapa kok tidak dihancurkan semua? Nabi Ibrahim nanti sudah siap berargumen itu. Tak kerekno siji, pecoknya tak jarno nek sing gedhe iku. Sehingga ketika dihadapkan dengan Namrud, ya Ibrahim, a anta fa'alta bi alihatina hada.
Kamu kayak menghancurkan tuhan-tuhan kami ini. Bal fa'aluhu kabirum hadza, kata Nabi Ibrahim. Loh kok kula? Engko Mas, sing gedhe niku. Niku tapi ngeten. Jan Nabi Ibrahim ndak goro ya. Yang paling besar ini loh. Sing ngejur niku Raja Namrud. Itu kan itu tadi politik ya. Akhirnya Raja Namrud itu gregetan namanya. Iki sapa sih kok cengel teman. Karena tauhid yang mantep. Orang wedi belas masih musuh raja. Ibrahim, siapa Tuhanmu? Tuhan saya, Gusti Allah. Yuhyi wa yumit. Yang menghidupkan dan yang mematikan. Dijawab ngoten namun guyu. Hah, lek ngono aku ya iso, Tuhan ya iki lho, aku iki lho. Namrud. Akhirnya pengawal coba joko nang penjara loro. Yang satu dibunuh oleh Namrud di depan Ibrahim, yang satu dibiarkan hidup. Iki lho aku yang menghidupkan dan yang mematikan. Nabi Ibrahim cerdas. Raja Namrud, lanya ni sampean yang menghidupkan dan yang mematikan. Coba si mati urip namane. Toleh. Akhirnya kesimpulannya debat itu kalah Raja Namrud itu kalah nama Nabi Ibrahim. Dan debat ini dipersaksikan oleh banyak orang. Sehingga banyak yang berpikir kemudian, iya ya beralai ke apa? Ini Nabi Ibrahim betul-betul mengikis habis yang namanya kesyirikan, mengikis habis tradisi-tradisi nenek moyang. Sampai ketika sama bapaknya ditanya, ya Ibrahim, baik Ibrahim, la in lam tantahi, lek awakmu enggak mandek ngilokno iki sing disembah nenek moyangmu, la arjumannaka wahjurni maliya. Him lek kon gak mandek ngolehmu kurang ajar, cara bahasa gampangane mriki ngoten. Tak antem boto kon. Tapi apa jawab Nabi Ibrahim? Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Mboten napa-napa, Pak. Lek anjene ngoten zaman kula jalaken sepura mawon. Salamun alaik, selamat tinggal apa? Ini loh. Jadi ternyata ikatan iman lebih kuat daripada ikatan darah. Dengan bapaknya berbeda. Salamun alaik, selamat jalan apa? Ini iman yang mantap. Makanya setiap Dzulhijjah nanti diperingati nih kisah Ibrahim ini. Sampai akhirnya kemudian Raja Namrud dengan amarahnya itu mau membunuh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dibuat kobaran api yang sangat besar. Saking besarnya itu akhirnya Namrud kebingungan. Ya apa carane? Engko lek dijungkrakno ngene sing jungkrakno malah kobong. Saking gedene geni. Akhirnya dibuatlah yang namanya manjani. Manjani itu kayak tepil ngoten tapi gede. Nanti Nabi Ibrahim dimasukkan situ diuncalno nang geni. Wedikah Nabi Ibrahim? Napa wedi? Takutkah Nabi Ibrahim? Belas. Napa terus Nabi Ibrahim nanggane Namrud? Sepurane Namrud jauh kula kapok aja niku kula raja sing anu. Pun kula mboten mali-mali napa? Pun mboten mali-mali kula wis. Kula kapok mboten ngoten. Tenang mawon. Ibrahim, kamu tahu di depanmu itu apa? Lah geni ngono lho. Takon sampean. Gaya apa iku? Wis karepe sampean. Wong sing gawe sampean takon aku. Lho kon kate tak bong rono. Lho sampean bong ora apa-apa. Hebat ya. Setengah riwayat mengatakan ketika itulah Jibril datang kepada Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, situasi yang seperti ini kamu butuh bantuan saya? Apa jawab Nabi Ibrahim? Amma ilaika la. Sepurane Jibril. Nah sampean enggak butuh apa-apa. Cukup hasbunallah wa ni'mal. Itu yang dibaca. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dibacanya dengan keyakinan, Pak. Orang itu nyanyinya doa hasbunallah wa ni'mal wakil, tapi enggak yakin. Tapi itu ini loh,
Mau mancepnya di hati. Betul-betul pasrah itu. Rasanya dinyanyikan, cukup bagiku Allah. Ya apik dimana lagu-lagu dangdut, tapi dimantepkan gitu loh. Sehingga hidupnya itu pas tok. Maka begitu Nabi Ibrahim dilemparkan di tengah kobaran api, terjadilah yang namanya mukjizat. Keajaiban. Allah perintahkan kepada api, kul ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Baik api, dinginlah kamu, selamatkan Ibrahim. Niki mangke ayatnya sakit dengan poco Bu dites. Kompore diurupno yen waca niki. Kul. Ya, nah. Insya Allah mangke tangane melonyo. Nah, karena itu mukjizat kok, kita ya tidak bisa terus niru. Mukjizat itu khusus bagi Nabi. Amrun khariqul adah da'yatun ilal khairi wasya'adah makrunatun bidakwah nubuwah. Itu namanya mukjizat. Sehingga akhirnya seujung rambut pun Nabi Ibrahim tidak terbakar. Nah, ini sebagai pembukaan. Kita masuk materi. Ini masih mukadimah nih, Pak. Maka mari kita mengikuti keteguhan iman seorang Nabi yang bernama Ibrahim alaihis salam. Ya, kita juga punya Ismail. Siapa Ismail kita? Ya kadang-kadang sesuatu yang mungkin lebih kita cintai daripada Gusti Allah. Itu kan bahaya. Itu nanti dibeleh mawon. Ya, harus kita alihkan kecondongan hati kita itu. Bapak sayang anak wajar, betul, normal itu. Lek bapak gak sayang anak, nah itu gak normal. Tapi itu tetap ikhtartu amrullah ala amrin ghairi. Aku jadikan kecintaanku kepada Allah itu di atas segala-galanya, di atas yang lainnya. Nah, maka kita harus betul-betul bangga dengan Islam kita ini, Pak. Karena apa? Karena Islam ini adalah agama yang sempurna. Siapa yang menyempurnakan? Gusti Allah. Cobalah di dalam Islam ini apa yang tidak diatur? Semua ditata oleh Islam ini. Agama mana yang mengajarkan tata cara buang air, tata cara toharo? Tidak ada, Pak. Islam itu detail. Makanya sudah diresmikan sebagai agama yang lengkap. Kama qala wa ta'ala fi suratil Maidah. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 3. Allah itu berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Maka pada hari ini, ketika itu harinya itu tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah, di padang Arafah turunnya ayat ini setelah Nabi menunaikan haji wada. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Maka pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku. Jadi Islam ini nikmat yang besar. Cukup dengan nikmat Islam ini, Pak. Alhamdulillah. Andai kata kita terlahir di Amerika, mungkin kita Kristen, mungkin tidak mengenal Allah. Andai kata kita lahir di Uni Soviet, mungkin kita komunis. Kok alhamdulillah lahir di Panjen. Ya. Jadi nikmat Islam ini nikmat yang tidak bisa dibeli dengan uang. Maka jangan sekali-kali kita itu ragu-ragu dengan Islam kita ini. Dalam Al-Quran surat Yunus, walaupun surat harus dipelajari, surat apa wau? Lali menan nggih? Mboten napa-napa. Sing penting ngajine soalnya pahala nggih. Penting eling critane. Eling critane.
Tapi kok takoni ceritane di surat apa? Mbul lali aku. Dalam surat Yunus ayat 10 ayat 104 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhan nas in kuntum fi syakkin min dini fala a'budul ladina ta'buduna min dunillah walakin a'budu wahalladzi yatawaffakum." Katakanlah, ini berarti kalau ada kata-kata kul itu ya Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia itu, ya ayyuhan nas, wahai manusia, in kuntum fi syakkin min dini, jika kamu masih ragu-ragu tentang agamaku ini, tentang Islam ini. Jadi Islam itu adalah agama Allah yang diturunkan kepada semua para nabi dan para rasul. Nabi Adam Islam, Nabi Nuh Islam. Jadi tidak membawa agama sendiri. Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Walaupun orang Yahudi ngakoni, ngaku-ngaku lek iku nabene wong Yahudi itu. Saking apike wong. Tapi dibantai itu oleh Gusti Allah. Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Nah, Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, walakin kana hanifan muslima. Tapi dia itu adalah orang yang condong kepada kebenaran dan ia itu orang yang patuh kepada aku. Dan sekali-kali dia tidak termasuk orang yang syirik. Maka Islam ini adalah agama yang sempurna yang harus kita yakini. Dan karena suguhannya sudah datang, sarapannya kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh keimanan seorang hamba Allah yang bernama Ibrahim alaihi salam. Demikian para jamaah rahimakumullah, apa yang bisa kita kaji dan kita pelajari pada kajian Ahad pagi ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah. Dan akhirnya kelak kita menghadap kepada Allah Ta'ala tetap dengan membawa iman Islam husnul khatimah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.